peran rekayasa desain dalam masyarakat, ya kita sudah masuk sampai ke profesi insinyur, sebagian masuk ke aspek-aspek dalam rekayasa, ya kita udah masuk ke aspek-aspek rekayasa. Ya, kita tahu bahwa kata insinyur itu mengacu pada orang yang kreatif, ya, dan cerdik yang menemukan solusi untuk masalah praktis. Atau sederhananya, seseorang yang menggunakan prinsip-prinsip teknik untuk memecahkan suatu masalah. Ya. Ya, dalam aspek-aspek rekayasa, kita melihat minggu lalu ilmuwan dan penulis fiksi, ya, Isaac Asimov pernah berkata bahwa sains dapat menghibur dan mempesona kita semua, tetapi tekniklah yang mengubah dunia. Ya. Kemudian beberapa ruang lingkup dalam engineering, ya. Contoh sebagai contoh seperti aerospace engineer, beberapa profesi engineer, profesi insinyur seperti profesi aerospace, ya, berperan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi untuk meneliti, merancang, mengembangkan, memelihara, dan menguji kinerja pesawat. Ya, aerospace itu di bidang pesawat, ya, rudal, ya, sistem persenjataan, satelit, ya itu juga aerospace, kendaraan luar angkasa, ya, dan beberapa mereka para insinyur aerospace itu mengerjakan juga komponen-komponen pesawat yang ada dalam sistemnya. Aspek atau profesi insinyur lain yaitu biomedik. Ini agak berkembang sekarang biomedik itu. Ya. Ini yang memecahkan masalah medis, ya. Para engineer yang memecahkan masalah medis dan kesehatan. Ya, dia menggabungkan biologi dan kedokteran dengan prinsip-prinsip teknik, ya. Ini satu program studi sekarang kita, Biomedik Engineer, ada program studi baru karena perjumpaan antara biologi, kesehatan, teknik, ya, termasuk peralatan-peralatan medis, ya, yang berkembang saat ini. Kemudian profesi insinyur kimia, chemical. Dia bagaimana para engineer kimia itu meneliti, ya, mengembangkan bahan-bahan kimia, termasuk bahan bakar, ya, obat-obatan, makanan, ya, plastik, ruang lingkup dari profesi insinyur kimia. Ya. Sehingga mereka berperan juga mengawasi, ya, bahan jadi yang bahan-bahan produksi, ya, di mana ada bahan kimia di dalamnya. Profesi insinyur sipil, ya, dalam konstruksi pembangunan jalan, gedung, ya, bandara, terowongan, bendungan, termasuk juga aliran termasuk juga pengairan, pasokan air, limbah, ruang lingkupnya cukup besar, ya. Ini ilmu yang sudah cukup tua. Profesi insinyur komputer, ya. Jadi seorang insinyur, ya, harus bisa mendesain, ya, harus bisa merancang bangun, menguji, mengawasi, ya,
seorang komputer engineer, Pak Insinyur engineer, komputer, ya di bidang komputer, ya dia termasuk juga perangkat kerasnya, termasuk chip komputernya, ya, sistem komputernya. Ya. Electrical engineer, ya, insinyur elektro, ya, peralatan listrik, motor listrik, kontrol mesin, ya, penerangan, kabel di gedung, ya, radar, sistem navigasi, sistem komunikasi, pembangkit listrik, perangkat transmisi, ya, adalah ruang lingkup dari electrical engineer. Ya. Mereka berperan dalam masyarakat. Ya. Kemudian ada juga profesi teknik lingkungan dalam pengendalian polusi, air, udara, ya, pembuangan limbah, masalah kesehatan masyarakat, ya. Ini adalah ruang lingkup dari profesi teknik lingkungan. Ya. Manufaktur. Ya. Engineer manufaktur itu berperan dalam masyarakat, ya, untuk menunjang dasar-dasar teknik produksi, ya, mesin, material, informasi, energi. Berperan, engineer manufaktur itu berperan sekali di dalam masyarakat dalam mengembangkan produktivitas masyarakat. Ya. Ada juga profesi insinyur dalam masyarakat itu yang berperan terkait dengan material. Mereka disebut dengan, ya, insinyur material engineer. Ya. Bagaimana membuat berbagai produk, ya, material yang mendukung dalam pembuatan suatu produk, ya, produknya bisa sampai seperti membuat, ya, sayap pesawat. Mekanikal, mesin, ya, profesi insinyur yang juga cukup lama, ya, bagaimana merancang, ya, mengembangkan, memproduksi perangkat-perangkat mekanis, ya, sangat luas, ya, ilmu dari mekanik, ya, termasuk dalam pembuatan generator listrik. Selain dari mesin-mesin penggerak. Ada juga profesi insinyur, ya, yang berperan dalam masyarakat itu insinyur nuklir engineer. Ya. Bagaimana memanfaatkan energi nuklir dan radiasi, ya, untuk pembangkitan listrik, ya, bahan bakar. Ya. Ya, kira-kira ini review kita, ya, terkait dengan peran rekayasa desain dalam masyarakat, bagaimana para engineer, ya, yang berpikir kreatif, berpikir inovatif, ya, dengan profesinya dalam segala aspek-aspek rekayasa mereka, dengan berbagai latar belakang, bagaimana mengembangkan perannya dalam masyarakat sehingga mereka memiliki juga society, ya, electrical engineering society, ya, IEEE, ya, salah satu society para engineer electrical engineering, ya, society. Masih banyak, itu ada puluhan. Oke, review berikutnya itu review tugas, ya, review tugas, ya. Jadi apa yang harus dilakukan ini belum tuntas saya lihat, ya. Buat grup, ya sudah, ya. Belum membuat blognya, ya, belum membuat blog, ada yang buat, ada yang belum, ya.
Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa mencarikan ya kira-kira ide topik yang mau ya diambil sebagai topik, kemudian mencari link videonya, ya kemudian menuliskan narasinya di blog ya terkait dengan videonya. Mudah-mudahan hari ini, karena hari ini kita bicara ya kelanjutan dari minggu lalu, tapi sudah terkait dengan sejarah ya rekayasa, ya sejarah engineering ya, yang lampau, masa lampau dan masa depan ya. Bagaimana kita melihat perkembangan engineering itu dari zaman prasejarah sampai di masa mendatang ya. Jadi tugasnya diingatkan kembali untuk mulai kolaborasi ya dalam tugas kecil. Jadi minggu ini, hari ini minggu kedua, kita masuk ke pengantar rekayasa dan desain terkait dengan sejarah engineering, masih dalam course learning objektif yang pertama, yaitu mampu memahami peran rekayasa dan desain dan aspek-aspek dalam rekayasa, tapi kita lebih bobotnya ke arah sejarah engineering. Ya. Nah, satu hal quote yang mendasari semangat belajar kita, termasuk juga kolaborasi dalam tim kecil, ya, learn from others, don't copy them. Jadi, ya kita bisa belajar dari yang lain, bisa melihat punya orang lain, tetapi ya tetap harus ada kreativitas dari masing-masing. Ya. Oke, kita mulai topik hari ini terkait dengan prasejarah dalam rekayasa, ya, perkembangan sejarah rekayasa, dan zaman komputer. Asal mula rekayasa, ya kita tahu, coba kita bayangkan, jauh ribuan tahun lalu, ya, Mesir itu dengan piramidanya ya sangat mengagumkan, ya. Mereka sudah ya zaman Firaun, ya. Firaun itu seperti gelar raja, ya. Firaun, ya. Bagaimana mereka memiliki sejarah yang kuat, ya. Bisa dikatakan ya bagian dari awal mula rekayasa. Terus berkembang, ya. Di Yunani, ya, pembangunan kuil di Yunani sangat luar biasa. Ya. Jadi siapa yang menguasai ya teknologi rekayasa pada saat itu, ya dia menguasai dunia, ya, termasuk Roma. Ya. Cina, kita bayangkan ini, ya, abad ke-7 sebelum Masehi, ya, sampai 19 Masehi, ya. Tembok Cina itu kita bayangkan begitu tembok itu sampai sekarang masih ada peninggalannya, ya, dapat dikatakan sebagai ya mengawali ya suatu semangat engineering. Bergerak melalui zaman, ya, kita lihat perkembangannya 1200 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, ya. 1 Masehi. Terjadi perbaikan kualitas besi tempah, ya. Di sana sudah mulai ya perbaikan produksi pedang secara massal, ya. Karena di sana mulai terjadi perang dengan menggunakan pedang, ya. Penyempurnaan menara, ya. Pengembangan manufaktur Yunani, ya. Nah, Archimedes memperkenalkan matematika di Yunani, ya. Mereka punya seperti gor, seperti tempat, ya. Ada suatu bukit, ya, di zaman Great Alexander, ya, kurang lebih 4 sebelum Masehi, ya, mereka sudah punya seperti aula untuk berdebat, ya,
mempertahankan argumentasi mereka, para filosof. Makanya para filosof dari 6 sebelum Masehi, mereka di Yunani sudah terkenal ya dengan para filosofnya, dimulai dengan Thales, ya, Archimedes, Plato, ya, semua berasal dari sana dan mencoba masuk ke dunia rekayasa engineering. Dimulai pemakaian beton campur untuk jembatan dengan saluran air di Roma. Ya, itu kita bayangkan 2000 tahun yang lalu. Berkembang ya abad Masehi, ya abad pertama sampai 1000 tahun pertama, satu milenial pertama, ya satu milenial pertama. Ya. Cina mengembangkan ilmu matematika, penyempurnaan bubuk mesiu, ya. Kapas dan sutra mulai diproduksi. Ya. Waktu berkembang, ya, di milenium kedua dari tahun 1000 sampai 1400 Masehi, mulai ada industri gelas, ya. Sutra ini terus berkembang. Nah, seorang ahli matematika di abad pertengahan, Leonardo Fibonacci, ya, menulis teks barat pertama tentang aljabar. Ya. Mulai rekayasa dan sains mulai berjumpa, ya, perjumpaan antara sains, ya, dan rekayasa. Ya. Bergerak waktu tahun 1400 sampai 1700. Ya, 1400 sampai 1700. Pertama kali di Inggris ditemukan toilet. Galileo membuat serangkaian teleskop, mulai astronomi berkembang, ya, mengamati rotasi matahari. Ya. Nah, di sini mulai ada perdebatan siapa yang center, pusat, ya, apakah matahari, apakah bumi. Otto von Guericke pertama kali mendemonstrasikan keberadaan ruang hampa. Ya. Sudah mulai diperkenalkan di abad pertengahan ini, ya, abad pencerahan, ya. Di sini sudah disebut dengan abad pencerahan, Renaissance, ya. Mendemonstrasikan keberadaan ruang hampa, ya. Isaac Newton mengembangkan teleskop refleksi pertama, ya. Astronomi berkembang di sini. Hukum gas Boyle, ya, tekanan bervariasi berbanding terbalik dengan volume pertama kali diperkenalkan, ya. Dalam teori fisika atau fluida kita mengenal P dikali V, ya, nRT, ya, yang diperkenalkan oleh Boyle. Oke. Bergerak waktu, ya, semakin cepat, ya, perkembangan teknologi 1700 sampai 1800. Disinilah, ya, jadi menuju minggu lalu kita sudah memperkenalkan menuju ya, di abad ke-18 atau menuju tahun 1800, dari 1700 ke 1800, ya, diperkenalkanlah yang disebut dengan revolusi industri pertama, ya. Abad ke-18 atau menuju ke 1800, dari 1700 ke 1800, ya, dalam konteks revolusi 4.0, inilah era yang disebut 1.0, ditandai dengan James Watt mematenkan mesin uap pertamanya. Ya. Kemudian mulai Society of Engineers, ya, sebuah komunitas teknik profesional terbentuk di London. Ya. Bangunan pertama yang seluruhnya terbuat dari besi cor dibangun di Inggris. Ya. Jadi domain sipil berkembang, ya, electrical engineering berkembang, society juga berkembang. Ya. Bergerak waktu, memasuki abad ke-19, ya. Mulai dari 1800 menuju ke 1900, perkembangan semakin cepat. Per kuartal, per seperempat abad, ya, terasa sekali perkembangannya. Jadi 1800 sampai 1825,
terjadi otomatisasi mesin pertama kali diperkenalkan di Prancis. Lokomotif kereta api pertama dirancang dan diproduksi. Simbol kimia dikembangkan, simbol yang sama digunakan saat ini. Sudah mulai beberapa ahli kimia dari Prancis. Jalur telegraf kawat tunggal dikembangkan. Sangat luar biasa, perkembangannya sudah per kuarter. Berjalan waktu 1825 sampai 1875. Beton bertulang pertama kali digunakan. Engineer sipil juga berkembang, engineering sipil juga berkembang, material juga berkembang. Bahan plastik sintetis pertama dibuat. Bessemer mengembangkan prosesnya untuk membuat baja yang lebih kuat dalam jumlah massal. Nah, ini lompatan baru. Nah, menariknya sumur minyak pertama yang dibor ditemukan di Venice, Slovenia. Dan mesin ketik sudah sempurna. Sudah sempurna. Bergerak waktu menuju akhir abad ke-19, satu kuarter di abad ke-19, di ujung abad ke-19 menuju tahun 1900 dari 1875, telepon dipatenkan yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell di Amerika. Thomas Edison menemukan bola lampu dan fonograf. Mesin bensin dikembangkan oleh Gottlieb Daimler. Mobil yang diperkenalkan oleh Carlsbad, yang kemudian mereka membawa brand masing-masing, yang di Jerman Mercedes-Benz, Daimler. Nah, ini masuk ke abad ke-20. Abad ke-20. Abad ke-20. Sudah masuk ke industri 2.0. Sudah masuk ke industri 2.0. Bergeraknya waktu per kuarter 1900 sampai 1925. Wright bersaudara menyelesaikan penerbangan berkelanjutan pertama. Nah, disinilah teknik penerbangan mulai menunjukkan jati dirinya. Ford mengembangkan mesin diesel pertama di traktor. Penerbangan komersial pertama antara Paris dan London. Detroit menjadi pusat industri produksi mobil. Generasi industri kedua, industri 2.0, peran mekanikal, mesin-mesin produksi sangat menonjol. Di akhir abad 18 masuk ke di akhir abad ke-19 memasuki abad ke-20, kuarter pertama abad ke-20 terasa industri 2.0 sebagai revolusi yang mengubah tatanan rekayasa global. Kuarter kedua di abad ke-20, 1925 sampai 1950, John Logie Baird menciptakan bentuk primitif televisi, hitam putih, kita kenal dengan TV, hitam putih. Kemudian bom atom pertama digunakan, transistor ditemukan. Mulai akan masuk ke
industri 3.0. Ini cikal bakal berkembangnya industri 3.0 ya. Masuklah ke era 3.0 ya. Kuartal ketiga di abad ke-20, komputer pertama kali diperkenalkan ke pasar dan umum digunakan pada tahun 1960 ya. Inilah pijakan dari industri 3.0 ya. Sputnik pertama, satelit buatan pertama dimasukkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet. Satelit komunikasi pertama Telstra ditempatkan di luar angkasa. Amerika Serikat menyelesaikan kendaraan di bulan pertama. Ya. Bagaimana dahsyatnya ya, di kuartal ketiga abad ke-20 masuk ke revolusi industri 3.0 ya. Berjalannya waktu ya. Di era kuartal keempat abad ke-20 menuju tahun 2000 menuju milenial kedua. Ya. Ya, menuju milenial ya, menyelesaikan milenial kedua menuju milenial ketiga. Ya. Concorde pertama kali digunakan untuk penerbangan supersonik antara Eropa dan Amerika Serikat. Ya. Jadi, teknik penerbangan sangat dahsyat. Ya. Menutup milenium kedua, ya, teknik penerbangan sangat berkembang pesat. Pesawat ulang-alik Columbia digunakan kembali untuk perjalanan luar angkasa. Biomedik juga berkembang, jantung buatan pertama berhasil ditanamkan. Jalannya waktu yang kemudian kita kenal dengan revolusi industri 4.0 ya. Di akhir abad ke-20 masuk ke abad ke-21 ya, revolusi industri masuk ke era 4.0. Era robotik ya. Era mesin yang otomatisasi, terkontrol. Robot melakukan perjalanan ke Mars. Ya. Channel antara Inggris dan Prancis telah selesai. GPS digunakan untuk memprediksi dan melaporkan kondisi cuaca, serta banyak aplikasi konsumen lainnya. Sistem masuk ke abad ke-20, sistem kecerdasan ya, mulai mendominasi. Leonardo da Vinci, Gutenberg ya, mulai ini case study kita lewat ya, case ini. Ya. Oke, kita masuk ke tadi sudah kita review, kita lihat lagi aerospace engineering ya. Teknik dirgantara berkaitan dengan aplikasi teknik di bidang aeronautika, ilmu penerbangan udara, dan astronautika, ilmu penerbangan luar angkasa. Ya. Bagaimana perkembangannya menutup era milenium kedua, ya. Era di mana revolusi masuk ke revolusi industri 4. Ya. Dan teknik pertanian, agriculture engineering, ya, fokusnya apa? Tanah dan air, struktur dan lingkungan, pemrosesan dengan tenaga listrik dan mesin, rekayasa makanan, ya. Dan chemical, ya, yang terkait dengan penerapan bahan-bahan kimia pada proses industri.
berkembang untuk pembuatan obat, semen, cat, pelumas, dan sejenisnya. Juga kita lihat bagaimana civil engineering yang fokus pada struktur, jembatan, jalan, gudang, gedung pencakar langit, pabrik industri pembangkit listrik, fasilitas pengiriman jalur kereta api, landasan bandara, jaringan pipa, fasilitas gas, kanal, ya, teknik sipil, termasuk ilmu teknik yang tua. Demikian juga electrical, computer engineering, ICT, information communication technology. Kelistrikan adalah cabang teknik terbesar terlibat dalam pembangkit listrik dan transmisi, aplikasi industri, proses manufaktur, komputer dan kontrol otomatis, sistem dan jaringan komunikasi. Penggunaan teknologi dalam bisnis jasa dan layanan di dunia saat ini berpusat di sekitar komputer, ya, baik hardware, software, maupun information communication technology, dengan pemanfaatannya terus mengalami peningkatan. Teknik industri, industrial engineering, ya, yang merancang, memasang, meningkatkan sistem yang mengintegrasikan orang, ya, sumber daya manusia, bahan dan mesin untuk meningkatkan efisiensi, ya, termasuk manufacturing. Mekanika, ya, berhubungan dengan tenaga, pembangkit tenaga, penerapan tenaga ke berbagai mesin, mulai dari high voltage AC, proses manufaktur, kendaraan transportasi, laut, darat, udara, hingga kendaraan luar angkasa. Rekayasa teknologi saat ini dan masa depan. Ya. Ini kita masuk ke era yang paling menantang di era ini, ya, yaitu era ICT. Ya. Sistem mulai cerdas, teknologi cerdas mulai dikembangkan, mulai berperan, sistem intelijen, teknologi, ya. Internet of Things sudah berkolaborasi, bergabung dengan sistem kecerdasan, artificial intelligence, IoT, ya. Robotic intelligence, ya, sistem kecerdasan juga, jadi basisnya adalah sistem kecerdasan, juga memasuki dunia robotik, ya. Cyber security, cyber physics. Nah, untuk melihat, ya, nanti dari sini mungkin bisa mengambil ide dari tugas topik, ya. Nanti bisa dikembangkan, ya, Gartner, ya. Gartner Hype Cycle, ya, keywordnya Gartner Hype Cycle untuk emerging teknologi yang berkembang, ya, di tahun 2021, ya. Siklus hype ini memberikan pandangan tingkat tinggi tentang tren penting yang muncul yang harus dilacak oleh organisasi serta teknologi spesifik yang harus dipantau melalui tema, ya, kepercayaan, pertumbuhan, dan perubahan. Di sini ada kurang lebih ini ada 4 fase. Fase awal ini fase, ya, inovasi, men-trigger, ya, mengadopsi teknologi, ya. Fase puncak. Di sini sudah fase puncak, ya. Kemudian sudah fase matang, kemudian sudah fase komersialisasi, masuk ke fase produksi. Nah, ini ada warna, ya, nanti bisa dilihat gambar di mungkin yang lebih jelas, kalau kurang jelas. Ini ada warna, ya. Kalau dia biru, itu akan mulai berkembang, terimplementasi kira-kira 5-10 tahun lagi, ya. Biru muda itu 2-5 tahun, ya. Yang gambar segitiga kuning, ya, di atas 10 tahun, ya. Ini di atas 10 tahun. Yang putih, hitam, putih itu kurang dari 2 tahun. Jadi saat ini sudah mulai matang, ya, sudah mulai hype dia.
Kemudian ada juga yang sudah dia tidak bisa melewati puncak ini, tidak bisa masuk ke era komersialisasi, produksi massal, tapi sudah keburu. Kalau ada cross, keburu dia absolut, ya, keburu dia daluarsa, tidak bisa dikembangkan. Ya. Jadi contoh kita lihat nih di atas 10 tahun ini, mungkin kita bisa lihat bagaimana dominansi dari AI, ya. Ya, machine learning, ya. Quantum machine learning. Nah, ada istilah quantum machine learning, ya. 5 sampai 10 tahun akan datang. Sekarang sedang di-trigger, ya, inovasinya sedang di-trigger, ya. Machine learning sudah ditemukan, tapi ada quantum machine learning, ya. Bagaimana proses percepatan, accelerate dari mesin kecerdasan itu. Oke, yang mungkin terkait juga, ya, augmented software engineering, ya. AI, augmented software engineering. Nah, ini sudah di puncak, sudah di peak, jadi sudah mau matang dia, ya. Oke, ya, jadi machine learning tadi kita lihat bagaimana dia berkembang menuju quantum machine learning, ya. Diprediksi akan menjadi big data di masa depan, ya. Machine learning ini menjadi big data, diciptakan tahun 59, ya. Berevolusi terus dari studi pengenalan pola dan teori pembelajaran komputasi dalam kecerdasan buatan. Ya. Pembelajaran mesin mengeksplorasi studi dan konstruksi algoritma yang dapat belajar, ya, dan dapat membuat prediksi pada data algoritma. Ya. Algoritma tersebut diatasi dengan mengikuti instruksi program yang sangat statis, ya, dengan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data melalui pembuatan model dan input sampel. Jadi algoritma dia diprediksi akan menjadi big data. Data yang sudah masuk, dia akan belajar untuk memperbaiki keputusan-keputusan yang akan diambil. Ya. Kemudian tadi kita lihat juga dari hype itu bagaimana Internet of Things, teknologi yang juga digabung dengan artificial intelligence, ya, dikembangkan, ya. Bagaimana dia dikawinkan, ya. Jadi sangat revolusioner, ya, mengubah tatanan industri ICT. Ya. Dia akan meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat kinerja bisnis, ya. Robotik, ya, kita lihat juga tadi robotik, ya, juga dikawinkan dengan sistem kecerdasan. Ya. Ini robotik merupakan cabang ilmu interdisipliner. Ya, di sana ada teknik mesinnya, teknik elektro, komputer, kontrol, ya, dan bagaimana desainingnya, ya, mengkonstruksikannya, mengoperasikannya, ya, sensoring, motorik, ya, dengan menanamkan, ya, sistem kecerdasan, artificial intelligence pada sistem robot, maka robot-robot zaman sekarang, ya, sudah masuk kategori robot cerdas, ya, yang hampir disebut dengan hampir mendekati, ya, karakter manusia, ya. Jadi kalau kita lihat tadi di Gartner Hype itu, ya, ini sangat, ya, akan masuk ke era human, ya. Jadi ada penelitian menuju ke arah human. Tidak kalah pentingnya, ya, yang hype juga cyber security system, ya. Cyber security itu keamanan dunia maya, ya.
sebagai proses dan praktek yang dirancang untuk melindungi jaringan, perangkat, program, dan data dari serangan kerusakan atau akses yang tidak sah. Keamanan dunia maya juga dapat disebut sebagai keamanan teknologi informasi. Ya. Cyber fisik, ya, dalam revolusi industri 4.0 ini juga ya, sangat berkembang, ya. Bagaimana mengaitkan antara social system, ya, physical system, enterprise system, ya, biological system. Jadi sistem cyber fisik, integrasi dari komputasi, jaringan, proses fisik dari komputer, jaringan yang tersemat memantau dan mengontrol proses fisik, ya, dengan loop umpan balik, di mana proses fisik mempengaruhi komputasi dan sebaliknya. Ya. Jadi di sini sistem cyber fisik ini, ya, bagaimana real time proses semakin terrevolusi. Teknologi terapan lainnya yaitu layar smartphone fleksibel, ya, TV juga berkembang, ya, layar iteratif, sistem layanan mandiri, drone untuk antar barang, ya, mobil listrik. Nah, ini di sini luar biasa perkembangan mobil listrik dan pertempuran industri mobil, ya. Tidak hanya sesama mobil listrik, tapi sudah menuju mobil listrik versus mobil berbahan bakar fosil, ya. Autonomous car, ya, mobil tanpa driver orang, bagaimana pengujiannya, bagaimana sensor-sensor optiknya, ya. Dengan ditemukannya tadi cyber fisik, ya. Kereta api hyperloop, ya. Nah, mulai juga sekarang ya luar biasa, ada orang yang berpikir bagaimana mobil bisa terbang, ya. Tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi. Bioteknologi juga berkembang, ya. Bioteknologi adalah bagian besar dari kehidupan kita sehari-hari. Dari pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita makan, obat yang kita gunakan untuk menjaga kita tetap sehat, dan bahkan bahan bakar yang kita gunakan untuk membawa kita berkeliling. Biotek sudah berperan dan akan terus berperan dalam kehidupan kita yang tak ternilai dalam memenuhi kebutuhan kita. Nanoteknologi, nah ini, ya, dengan ditemukannya beberapa material secara khusus, ya, logam tanah jarang yang langka, ya, ini akan perlombaan dari material termasuk ke baterai, ya, elektronik, ini sangat luar biasa lompatan revolusi teknologinya, ya. Teknologi berukuran nano, disebut nano karena berukurannya nano, 10-9, sangat kecil. Nanoteknologi merupakan ilmu baru yang memiliki perkembangan masa depan yang pesat dan kuat. Ini diprediksi akan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di masa mendatang. Nanoteknologi diprediksi memiliki 4 generasi kemajuan yang berbeda. Saat ini sedang mengalami material nano generasi pertama atau mungkin kedua. Generasi pertama adalah semua tentang ilmu material dengan peningkatan sifat yang dicapai dengan menggabungkan struktur nanopasif. Ini bisa dalam bentuk pelapis atau penggunaan karbon nanotube untuk memperkuat plastik, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, ya, menginspirasi dari perkembangan rekayasa sekaligus menemukan topik atau
tugas, ya, tugas dalam mengerjakan tugas minggu lalu yang belum selesai, ya, perkembangan teknologi yang dipilih, ya, kita coba lihat dulu hype tadi, idenya bisa diambil dari sana, ya, mungkin kita bisa masuk ke YouTube dulu untuk